Hai, Assalamualaikum. Seberapa penting sih peran organisasi di dalam membangun mentalitas kita sebagai siswa dan mahasiswa? Kalau kita bicara soal penting atau tidaknya, hal ini sebenarnya tergantung. Kalau misalnya orang tersebut adalah orang yang memiliki karir yang tinggi, dia adalah orang yang terkenal, dia adalah orang yang memiliki privilege dari keluarganya secara material dan masa depannya terjamin, maka organisasi tidak lagi penting untuknya. Karena mungkin baginya kuliah hanya sekedar menghabiskan waktu dan hanya mengejar gelar saja. Dan organisasi boleh dia abaikan. Namun, jika hal tersebut tidak berpihak kepada kita, maka organisasi menjadi pilihan yang tepat. Kali ini aku akan mencoba menceritakan dan memfokuskan ceritaku tentang peran organisasi di rentang waktu perkuliahan. Pada saat masa sekolah, organisasi rasanya nggak terlalu harus dipikirkan. Kita terserah gitu mau apa enggak untuk ikut organisasi. Bahkan ada sekolah yang mewajibkan untuk siswanya ikut organisasi minimal 1. Namun, di masa kuliah, kita yang mendesain semuanya. Kita nggak ada diarahkan, semuanya terserah kita. Kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Di masa kuliah, waktu kita di kelas itu sangat sedikit. Jadi kita memiliki banyak waktu luang untuk nggak ngapa-ngapain. Kuliah itu nggak sekedar ingin belajar lalu dapat nilai, lalu kita lulus dapat ijazah. Maka, organisasi di masa perkuliahan menaruh peran yang sangat penting. Dan perlu diingat, organisasi bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja, namun harus sesuai dengan minat kita. Organisasi adalah tempat untuk kita tumbuh, bukan tempat kita untuk runtuh. Jadi penting sekali untuk memilih organisasi yang sesuai dengan kita, agar kita nggak stres dan akhirnya semua sia-sia. Walaupun begitu, organisasi bukanlah poin utama yang bisa menggantikan posisi kuliah. Kuliah tetap nomor 1. Amanah orang tua pertama kepada kalian itu adalah kuliah. Jadi jangan sampai ada orang berorganisasi, tapi kuliahnya, wisudanya telat. Ini nggak benar kalian. Kuliah nomor 1, organisasi baru nomor 2. Hal yang bisa aku ceritakan mengapa organisasi penting adalah organisasi dapat meningkatkan kemampuan sosial. Hal ini aku sampaikan di poin pertama karena memang hal ini adalah faktanya. Di dalam organisasi, kita pasti nggak jauh-jauh dengan yang namanya aktivitas sosial. Bersosialisasi dengan orang lain, berdiskusi dengan orang lain, berdialog dengan orang lain. Terlebih lagi jika organisasi tersebut adalah organisasi yang fokus di dalam kegiatan public speaking. Hal yang pertama ini aku alamin sendiri. Sebelum ikut organisasi, aku orangnya kurang bisa ngomong di depan orang, ngomong di depan umum gitu. Ya public speaking lah bahasanya. Jangankan untuk itu, ngomong di depan kamera kayak gini aja aku gak berani. Namun setelah aku memaksakan diriku untuk ikut organisasi, pada saat sekolah hari itu, aku ikut organisasi kesenian. Ya kalian tahu sendiri, di organisasi kesenian itu dituntut untuk percaya dirinya sekeras apa, sekuat apa, dan disitulah aku terdorong untuk bisa meningkatkan kemampuan berbicaraku. Selain itu, di dalam organisasi, kita didorong untuk bisa berdiskusi dengan orang lain, bisa menjalankan suatu project, dan dituntut untuk bisa problem solving, menyelesaikan suatu masalah. Dan hal-hal tersebutlah yang bisa membuat kita improve dalam hal berbicara. Lalu selanjutnya, organisasi dapat membangun networking. Ini banyak diceritakan sama orang lain sebenarnya, dan memang benar, itu faktanya. Di dalam organisasi kita bisa membangun kenalan, bisa menciptakan sebuah hubungan-hubungan yang baru dengan orang lain, dan intinya ya, supaya kita dapat teman. Dan pastinya sefrekuensi dengan kita. Ketika kita memiliki hubungan dengan orang lain di luar kelas kita, bukan tidak mungkin segala kesempatan yang baik akan datang kepada kita. Dan jackpotnya nanti adalah kita mudah dapat kerja. Karena kenalan kita banyak di mana-mana, nanti kita bisa dipanggil oleh mereka, kita bisa tanya-tanya tentang pekerjaan ini, pekerjaan itu, proyek ini, proyek itu, dan kita bisa ikut andil di dalamnya. Dan bisa aja kita yang ditarik oleh mereka kan. Lalu ada hal lain, ini aku alami sendiri. Lalu selanjutnya di dalam organisasi kita bisa membangun personal branding dan level up skill. Di dalam hal ini, sekali lagi penting sekali untuk memilih organisasi yang sesuai dengan minat kita, dengan apa yang kita mau. Karena hal ini erat kaitannya dengan diri kita sendiri, apa yang ingin kita bangun dalam diri kita. Dengan kita memilih organisasi yang sesuai dengan kita bisa jadi tahu kita ini sebenarnya apa dan untuk apa. Ya memang hasilnya tidak akan instan, namun perlahan pasti kita akan menemukan
Untuk apa kita sebenarnya? Apa kita sebenarnya gitu? Misalnya kalau kita ingin jadi guru, ya ikutlah organisasi yang bertitik tumpu pada bidang pendidikan. Kalau misalnya kita mau menjadi seorang pemimpin, menjadi orang-orang yang berada di pemerintahan misalnya, ya kita ikut andil di dalam organisasi yang bertitik tumpu pada masalah kepemimpinan. Jadi banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa kita eksplor di masa kuliah. Banyak sekali organisasi di luar sana yang bisa kita ikuti, yang sesuai sama kita. Jadi gak ada alasan lain untuk kita bisa maksimalin kemampuan kita, untuk tahu siapa kita. Lalu di dalam organisasi kita ada tuntutan untuk bertanggung jawab, disiplin, kemampuan problem solving, kemampuan beradaptasi. Ya, hal-hal seperti itu yang kita akan butuhkan saat kita sudah berada di dalam dunia kerja. Sebenarnya nggak hanya organisasi ya bisa kita jadikan sebagai wadah untuk mengembangkan seperti yang aku bilang tadi. Kita bisa kerja, kita bisa ikut kepanitiaan, lalu kita bisa mengikuti lomba-lomba yang pastinya lomba itu sesuai dengan kita juga. Dan ya banyak hal lain sebenarnya cara untuk bisa menggali diri kita itu sebenarnya bagaimana. Namun di dalam organisasi merupakan salah satu langkah yang tepat untuk kita bisa meningkatkan apa yang sebenarnya kita bisa, apa yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Lalu kita bisa membuat karya di media online, media digital, kayak buat YouTube, buat konten di media sosial kalian, dan di situ kalian juga bisa membangun personal branding di media sosial. Masalah yang dihadapi oleh mahasiswa terkhususnya adalah mahasiswa baru, dan aku juga mengalami sebenarnya, yaitu adalah saat kita kuliah kita nggak tahu mau ngapain, dan setelah lulus nanti kita nggak tahu prospek kerja kita itu di mana. Aku kira ini adalah hal yang menjadi suatu masalah bagi mahasiswa, khususnya adalah maba. Untuk itu, mengikuti sebuah organisasi perlu untuk dipertimbangkan. Yang pasti sesuai dengan minat kita, sesuai dengan apa yang kita mau. Jangan pernah memaksakan untuk mengikuti kegiatan atau melakukan sesuatu yang kalian hanya ikut-ikutan. Teman kalian ikut ini, kalian ikut ini. Yang sebenarnya kalian gak suka gitu dengan kegiatan yang teman kalian ikut itu. Jadi penting untuk diingat, kita yang tahu bagaimana baiknya kita. Karena kita punya intuisi, kita punya perasaan, dan kita yang memilih jalan kita sendiri. Dan itulah hal-hal yang bisa aku ceritakan mengenai seberapa pentingnya sih organisasi di masa perkuliahan. Sekian dariku, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, share, dan komen apa yang harus aku buat selanjutnya agar bisa memberikan dampak positif untuk kita semua. Assalamualaikum, terima kasih.